Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih moderator yang saya hormati dan kami banggakan Bapak narasumber kita, Bapak senior kita, Bapak Dr. Haji Syarif Jaang. Yang saya hormati Sekretaris Kesbangpol Bapak Samarinda, para peserta sosialisasi pada pagi yang cerah hari ini yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mungkin ada sedikit bebas kalau nggak di panggung. Untuk hari ini khususnya memang kami mengundang ya komunitas. Kalau ormas sudah semua kita. Komunitas yang dimaksud di sini adalah kumpulan anak-anak yang kreatif, orang-orang yang aktif dan kreatif. Tentunya banyak anggotanya, banyak aktivitasnya. Dan sasaran kami kepada Bapak Ibu sekalian adalah untuk mengajak ya semua lini tentunya sangat memperhatikan di mana lingkungannya, tempat tinggalnya, ya, kotanya, bangsanya. Jadi tentunya Anda tidak asik hanya menikmati kenikmatan yang Anda, hobi-hobi Anda, tetapi di sini kami istilahnya mengundang, mengajak untuk bersama-sama ya kita tetap menjaga ketentraman, keamanan, stabilitas negara kita, kota kita khususnya, dengan melalui tetap mencintai tanah air kita, melalui menghormati ya ideologi kita yaitu Pancasila. Kenapa di sini Kesbangpol ya sangat berperan di dalam melestarikan ideologi kita Pancasila, karena memang sepak terjang daripada Kesbangpol sendiri adalah memang mensosialisasikan dan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Seperti kita ketahui, tentunya di Indonesia ini ada 6 agama. Dalam komunitas itu saya yakin beragam agama yang ikut dari anggotanya kan. Ada Muslim, ya, Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Pasti ada komunitas itu kan. Kamu mungkin satu kalau aklim mungkin ya satu agama, tapi kalau komunitas itu bisa jadi anggotanya itu beragam agama. Nah di sini lah secara tidak langsung ya Anda punya komunitas tapi rukun, tentara, padahal agama berbeda. Nah ini kita menghargai apresiasi dari komunitas ini. Nah langkah tindakan semacam inilah yang perlu dilestarikan dan disosialisasikan kepada anggota yang lainnya nanti komunitas ini. Nah sedangkan Kesbangpol di sini yang melestarikan, menerapkan sila 1 itu. Kita sekolah tentunya ya, komunitas tentunya anak mahasiswa ya. Nah disinilah kaum intelektual ngumpul. Nah disinilah kita manfaatkan kecerdasan saudara-saudara untuk membantu kami ya membimbing generasi sebaya Anda dan adik-adik Anda. Itu yang penting kami lakukan ya. Dengan adanya keamanan dan ketertiban yang kita alami ya selama Pak Haji Syarif Jaang ini memerintah 20 tahun ya, wakil 10 tahun dan wali kota 10 tahun, kita bisa rasakan dampaknya bahwa Samarinda kondusif. Jadi kinerja itu diukur dari situ tuh Kesbangpol itu. Perhatian dari beliau ya. Saya kaget juga dulu ditunjuk malam-malam dipanggil sama beliau.
untuk ditugaskan Oasis. Saya minta tolong Bapak bantu di Kesbangpol. Bingung itu ingat saya. Padahal waktu benar la insakartum la azidanakum wa la kafartum inna adabi lasadid. Benar, beliau menasihati, syukuri apa yang ada. Waktu itu saya diuji ditaruh di staf ahli. Nah, karena prinsip itu saya pakai, saya syukuri. Orang berpikir lain, kalau saya enggak, saya syukuri, senang. Ternyata benar, itu bukan Pak Sarijal yang menggerakkan, tapi Allah yang menggerakkan. Saya merasa bekerja nikmat. Banyak ilmu itu ya di staf ahli waktu itu. Jadi itu Pak, saya jujur sekali Pak. Ternyata sekarang Allah lebih indah Pak. Waktu itu saya ingat Bapak nawari saya 5 bulan untuk ke DKP, kami melalui Pak Sukun saya tolak Pak. Karena ternyata kalau disyukuri dan dijalani semua pekerjaan itu, Allah memberkahi, nikmat. Karena beliau waktu itu sudah katakannya kelamaan jadi wali kota ya, jadi apeksi itu beliau gantian Pak Wasi saja mewakili. Itu saya menjadi wali kota betul-betul, walaupun wali kota gadungan Pak. Tapi saya rasakan fasilitas itu disambut dengan baik di daerah-daerah itu. Nomor 1 dikasih hotel yang megah. Saya bilang terima kasih Pak Jaan dalam hati saya. Beliau memberi kesempatan kami ya, dan mendidik saya untuk dalam kondisi apapun harus eksis. Makanya waktu itu kalau staf ahli itu orang bermalas-malasan, saya mungkin beliau tahu saya paling aktif Pak ya. Senin, Selasa pimpin rapat ya. Rabu disuruh beliau mewakili kemana aja. Itu saya senang. Jadi kembali ke ajaran agama kita, selalu syukuri ya. Punya beragam agama juga syukuri, ada kaitannya. Nah, komunitas ini bisa rukun sejalan ya, kemana punya tujuan, arah planning apa, itu bagus walaupun beda agama kan. Itu bukti hasil toleransi ya. Jadi penanaman agama kepada kita semua, substansi dari agama itu adalah syukuri. Kalau kita mensyukuri sesuatu maka kita merasa kaya ya, enak merasa di situ. Nah inilah saya katakan, saya praktekkan sendiri, alhamdulillah mau seperti itu ya. Jadi makanya di sini berbeda agama bukan berarti sekali lagi memicu untuk pepercahan, tapi justru berbeda agama itu membuat kita sadar bahwa perbedaan itu adalah indah ya. Untuk keyakinan itu tidak boleh kita memaksa. Hidayah itu dari masing-masing agama ya. Nah ini yang kita harus jaga ya. Itu nilai Pancasila, sila pertama ya. Persatuan ya, itu tentunya harus kita pelihara. Itu ada di Kesbangpol. Bagaimana kita merangkul semua ormas, semua suku ya, yang ada di Kalimantan ini, khususnya Samarinda. Itu kayak miniatur Jakarta ya, Jakarta di Samarinda ini. Semua suku ada. Bagaimana supaya terpelihara persatuan dan kesatuan? Itu tugas Kesbangpol. Jadi tugas Kesbangpol itu, indikator berhasil atau tidak itu terletak dari kondusif nggak daerah itu. Memang nggak nampak kan ya. Jadi memang kalau kita nilai keamanan itu mahal harganya. Maka dulu zaman beliau Pak Sarijal itu sangat memelihara betul-betul kerjasama dengan Forkopimda, yang mana diperhatikan sekali kesejahteraannya melalui Kesbangpol. Tujuan dari hasil semua kerjasama itu adalah kondusif atau tidak kota kita. Alhamdulillah, walaupun beraneka ragam suku, tapi tetap rukun. Nah malah beliau ini sekarang menjadi ketuanya pembora kebangsaan provinsi lagi.
Saya iri, saya bilang. Beliau sudah paripurna jadi wali kota, masih dimanfaatkan, diperlukan banyak itu. Jadi keberhasilan, kesuksesan manusia itu bukan dari kekayaannya, tapi sejauh mana kita itu masih diperlukan orang, itu yang paling penting itu. Dan juga biasanya kalau begitu tuh Pak, panjang umur Pak. Pak Asmedi Ali Pak ya, beliau walaupun tua itu dulu almarhum beliau itu aktif. Ya itu, ini mungkin beliau juga begitu mungkin pelajaran nih. Jadi saya lihat aktivitas itu jangan saya lebih banyak sekarang bahwa. Edi. Ya. Sini. Kalau alhamdulillah, Sana. beliau juga nggak tertarik lagi ke dunia politik. Padahal ngincer banyak, investasi politiknya besar banyak. Ahmad Jumaidin. Ya. Nah tapi alhamdulillah. Ahmad Jumaidin itu. Tadi kembali ke Berala Isak karena itu nggak didaku. Belum sudah cukup mensyukuri. Dengan begini sudah nikmat hidup, apalagi dicari Pak. Jadi mengabdi nggak harus selalu menjadi pejabat negara dalam arti wali kota atau apa, pejabat politik tidak. Tetapi dengan beliau jadi dosen pun juga sampai Kopertis pun mengakomodir jadi dosen tetap yayasan itu bukan main tuh Pak. Ya nggak semudah itu loh. Ya. Saya dulu memang latar belakang juga guru dan dosen ke struktural, ya berkat kebijakan beliau juga zaman Pak Ahmad Amin Pak ya. Jadi disinilah kita memelihara ketentraman dengan menjaga hubungan kita dengan Forkompimda yang beliau rintis dulu. Baiknya hubungan itu karena melalui Kesbangpol. Jadi tidak aneh kalau sekarang Kesbangpol itu kalau menyelesaikan masalah itu langsung bergandengan tangan dengan Dandim dan Kapolres. Ya. Kemarin ada sempat permasalahan yang sangat genting sekali, yang hampir saja meletus di Paripurna. Tapi alhamdulillah dengan sikapan daripada forum kami, forum deteksi dini, yang mana itu juga ada di Kesbangpol, memberikan informasi kepada kita, sangat penting sekali itu, sehingga langsung kita tidak lanjuti, tidak sempat terjadi pertikaian yang kalau kita biarkan berdampak sangat besar sekali, yang ada di Jalan Kehewanan Pak, ya mungkin yang tahu pasti Kehewanan itu bahaya sekali itu, karena menyangkut itu ormas dan etnis. Kalau itu kita tidak cepat tangani, waduh, berat. Nah, jadi itulah kerja-kerja kami Kesbangpol, menjaga persatuan dan kesatuan yang ada juga nilainya di Pancasila. Ya, yang kita atur itu. Nah ini lagi, kerja Kesbangpol lagi ada di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Sebentar lagi kita mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan wali kota. Itu juga ada kerja Kesbangpol. Memang sebagai fasilitator untuk mengakomodir keperluan dan kepentingan KPU sebagai panitia penyelenggara. Kita yang merasionalisasi anggarannya melalui kita, melalui Kesbangpol. Mereka mengajukan anggaran dan dirapatkan semua anggota TAPD sehingga muncullah suatu anggaran. Dan mohon dalam kesempatan berbagai ini saya minta dukungan kepada Bapak Ibu sekalian yang insya Allah pada tepatnya pada tanggal 27 November itu kita akan punya hajat besar, yaitu pilkada. Tidak besar, bukan kecil lah, anggaran yang dianggarkan cukup besar. Untuk KPU 54 miliar kurang lebih, untuk Bawaslu 17 miliar kurang lebih. Untuk mendukung kesuksesan, kelancaran, dan keamanan daripada pesta itu, kita juga memberikan anggaran TNI Polri. Yang Polri kita berikan 12 miliar kurang lebih, dan untuk TNI-nya 4 miliar. Jadi anggaran sebesar itu tentunya kita tidak melewatkan, sia-siakan. Ya, tidak. Kalau kita
hidup di zaman kerajaan dulu, memilih seorang pemimpin raja, tentunya taruhannya nyawa dan darah. Berdarah-darah dia mau memilih raja. Padahal raja ini antara bersaudara, kakak adik aja untuk jadi raja. Tapi yang perang di medan perang itu ratusan ribuan orang berdarah-darah mereka untuk memilih pemimpin. Nah kalau ini pilkada, insya Allah, ya, dengan hanya datang ke TPS menyerahkan hak Anda, ya, insya Allah bisa memilih pemimpin. Dan yang akan datang ini tantangannya agak berat juga ini nanti kita ini. Kenapa? Adanya perampingan TPS. Kalau yang dulu TPS-nya itu ada jumlah 2.500, sekarang cuma 1.200 orang lebih. Artinya pasti tempat tinggal bapak, ibu jauh dari TPS, jauh dari TPS. Nah ini tantangan, karena kalau orang nggak sadar bahwa betapa pentingnya, perlunya bahwa menyalurkan hak suara itu hukumnya untuk memilih itu wajib, ya, hak dan wajib. Kewajiban artinya kalau wajiban ya berarti dilakukan itu berpahala, dilakukan ya dapat dosa. Karena seorang pemimpin kalau ada apatis, cuek, nanti terpilih yang orang nggak baik gimana? Anda pun andil bahwa Anda tahu bahwa yang baik ini Anda nggak pilih, nggak ikut sebagai pemilih, golput, ikut, ya, ikut andil berarti mencetak situasi yang kurang baik. Nah, kesempatan ini, ya. Jadi sekali lagi tantangan kita nanti TPS akan jauh dari tempat tinggal karena perampingan yang 2.500 1.200 itu tentunya penggabungan beberapa 3 RT jadi satu TPS. Karena di situ satu TPS diisi 500, maksimal 600 tapi di rata-rata 500. Dan ini nanti tolong Bapak Ibu bantu kami untuk mensosialisasikan, untuk mengingatkan kepada sanak saudara, tetangga semuanya betapa pentingnya memilih pemimpin itu, ya, untuk hadir karena anggaran besar, cukup besar ya. Itu tantangan kami. Kalau zaman beliau dulu tahun 2014 Pak Jam, itu kesulitan kami, orang nggak datang karena nggak ada lawan ya Pak. Berat Pak, jadi kurang rendah dulu itu Pak. Karena mereka pasti menang Pak Jam. Nah ini itu sampai nggak ada musuh gitu, berat. Nah waktu itu Pak, itu kesulitan kami Pak. Jadi itulah yang terus kedua, kopi juga itu juga masalah. Dan ini alhamdulillah kemarin pemilu berjalan lancar melalui perwakilan kita dan presiden kita. Itu tugas dari Kesbangpol, ada di Pancasila, silakan katakan. Itu yang kami lakukan. Ya. Jadi kesimpulan dari keseluruhan yang dilakukan oleh Kesbangpol tentunya mengarah kepada situasi yang kondusif, ya, masyarakatnya toleransi, hidup rukun bersatu, dan kondisi jadi kondusif. Itulah yang dinilai kenapa Kaltim menjadi IKN sebagai pilihan. Unsur kondusif itulah yang menjadi faktor utama. Cara beliau Pak Jal dulu mengatakan, mana mau investor datang kalau kondisi tidak aman. Maka ciptakan aman dulu. Dengan aman itu keuntungan besar sekali, banyak sekali. Ya. Jadi kita dilirik menjadi IKN ini itu bukan ujung-ujung, bukan tiba-tiba, tapi rintisan yang betul-betul panjang sejarahnya. Sejak dari beliau Pak Jaam itu, bagaimana kepanjangan di daerah-daerah Kalimantan lain ada kerusuhan, tapi khusus untuk Kalimantan Timur, khususnya Samarinda bisa dikendalikan. Itu kinerja pemerintah kota yang memang tertumpu di Kesbangpol itu sendiri. Ya, bagaimana komunikasi terhadap organisasi, aparat,
tokoh-tokoh masyarakat, agama, itu tugas kami. Bisa bagaimana merangkul dan bisa menjalankan dengan baik. Ya. Jadi kesuksesan saya juga kalau selama ini tidak ada masalah, selama kurang lebih saya ini 6 tahun lebih nih Pak.